Halo teman-teman semua, saat ini saya akan menjelaskan materi dasar bahasa Inggris, yaitu tentang kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Tapi saya akan bahas khusus untuk simple present tense, yaitu tentang tenses yang pertama yang menjelaskan tentang waktu sekarang atau menjelaskan tentang kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau menjelaskan tentang suatu kegiatan yang selalu terjadi, kadang terjadi, jarang terjadi, sering terjadi, biasa terjadi. Saya akan menjelaskan, tolong teman-teman mendengarkan dengan baik dan berharap teman-teman bisa memahami dan praktik dengan benar. Teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama tentang kalimat nominal. Kalimat nominal ini artinya kalimat yang menggunakan to be. Cara tulisnya to be. Teman-teman, ini yang saya jelaskan saat ini khusus untuk waktu sekarang saja, di mana terdiri dari 3 jenis to be. Ada to be am, cara bacanya M, ada to be is, dan ada to be are, cara bacanya are. Teman-teman, to be ini ada pasangannya. Kalau am biasanya itu berpasangan dengan subjek I. Cara tulisnya I besar ya teman-teman. Kalau is, to be is berpasangan dengan subjek she, he, dan it. She, cara omongnya she, bukan si. She. She ini artinya dia perempuan, he ini dia laki-laki, it ini dia benda. Dia benda itu benda mati dan benda hidup. Benda mati misalnya HP, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Kalau benda hidup itu hewan, tanaman, itu tergolong dalam it, teman-teman. Kalau I ini saya atau aku. Itu artinya dalam bahasa Inggris, teman-teman. Bahasa Indonesia. Kalau to be are itu berpasangan dengan subjek you, they, we. You artinya Anda atau kamu, they artinya mereka, dan we artinya kami atau kita. Dan ketujuh ini adalah subjek. Biasanya mereka berposisi di depan sebuah kalimat. Ya. I, she, he, it, you, they, dan we itu biasanya berada di depan sebuah kalimat. Dan teman-teman, untuk penjelasan selanjutnya, jadi kalimat nominal itu setelah menggunakan to be, itu ada kata sifat yang kita pakai di dalamnya. Ada kata benda dan ada kata keterangan. Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kata sifat itu contoh misalnya mengantuk, itu sleepy. Atau baik, good. Buruk, bad. Lucu, lapar, hungry. Ya, kenyang, full. Jadi itu kata sifat. Terus kata benda seperti apa? Saya menjelaskan sedikit lagi. Kata benda itu seperti buku, book. Tikar, mat. Cara tulisnya mat. Terus ada rat. Cara tulisnya rat. Rat itu adalah tikus besar. Tikus yang berukuran seperti lengan kita atau betis kita. Beda dengan mouse. Mouse itu tikus kecil. Ya, itu kata benda. Terus kata keterangan itu misalnya di sungai, at river. Kalau sungai besar. Kalau sungai sedang itu kita bilang at stream. Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, stream itu cara tulisnya stream. Atau di sungai kecil, at creek. Cara tulisnya at
cereek, CREEK, atau at school atau at church itu di gereja, at school itu di sekolah, atau at temple itu di pura. Cara tulisnya at temple. Jadi itu kata keterangan, contoh dari kata keterangan yang mana kita pakai setelah to be. Ya, setelah to be. Jadi ini contoh kalimatnya teman-teman. Contoh saya mengantuk. Saya mengantuk berarti I am sleepy. Tidak boleh kita bilang I sleepy. Ya, tidak boleh. Itu salah. Walaupun orang barat mengerti, namun secara aturan bahasa Inggris itu salah. Ya. Kalau kalimat negatif, jangan kita bilang I not sleepy. Tidak boleh. Kita bilang I am not sleepy. Kenapa kita tambah am? Ya karena ini kalimat nominal teman-teman. Tidak boleh kita bilang I don't sleepy. Waduh, tidak boleh. Walaupun orang barat paham maksud kita, namun secara aturan bahasa Inggris itu salah. Karena ini kalimat nominal, maka tidak boleh pakai don't. Pakai to be, am, dan not. Begitu. Kalau kalimat tanya teman-teman, untuk kalimat tanya kita tulis to be duluan, rumusnya to be duluan. Am I sleepy? Sorry, ini tadi saya lupa tanda tanya. Jadi wajib tulis tanda tanya di belakang teman-teman untuk menegaskan bahwa itu kalimat tanya. Nah, kenapa kita harus pakai am, I? Ya karena memang rumusnya seperti itu dan dia kalimat nominal, dan tidak boleh kita pakai what. Karena dalam bahasa Indonesia ada kata apakah, jadi kita bilang what I sleepy. Tidak boleh. Tapi kita bilang am I sleepy. Begitu. Yang berikut, contoh yang berikut ada mereka berada di sungai. Nah, ini setelah to be ada kata keterangan di belakang teman-teman. Kalian tadi di atas ini setelah to be ada kata sifat. Jadi sleepy ini kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris itu seperti ini. They are at river. Jadi they are at river. Kalau teman-teman ditanya, "Dok, mereka ada di sungai?" Jangan kita bilang they at river, tidak boleh. Kita harus pakai they are at river. Begitu. Terus kalimat negatif, they are not at river. Jadi kita pakai are, baru tulis not. Tidak boleh kita bilang they not at river. Orang barat pasti paham, namun secara aturan bahasa Inggris itu salah. Kita bilang they are not at river. Tidak boleh kita bilang they don't at river. Tidak boleh. Dan kalimat tanya kita bilang are they at river. Tidak boleh kita bilang what they at river, karena bahasa Indonesianya kan apakah mereka berada di sungai. Karena ada kata apakah, jangan kita bilang oh pakai what. Wah, itu salah teman-teman. Pakai to be. Nah, jadi kalimat tanya itu pakai to be. Jadi seperti itu kalimat nominal untuk waktu sekarang punya, atau untuk tenses yang pertama yaitu simple present tense. Ya, saya perlu jelaskan ulang. Simple present tense itu menjelaskan tentang kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau selalu terjadi, sering terjadi, kadang terjadi, jarang terjadi, biasa terjadi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, yang berikut teman-teman ada untuk kalimat verbal. Teman-teman, kalimat verbal ini kalimat yang menggunakan kata kerja. Dan di sini dia tidak menggunakan to be lagi. Ini to be tidak boleh dipakai. Ya. Teman-teman, dia menggunakan kata kerja seperti help, itu membantu atau menolong, cook, itu memasak, play, itu bermain, watch, itu menonton, jump, itu melompat. etc. ini artinya dan lain-lain, cara omongnya etc. Nah teman-teman, saya jelaskan dulu sebelum kita masuk dalam contoh kalimat.
do atau cara tulisnya do ini kita uh, harus ini harus berpasangan dengan subjek I, you, they, dan we. Dan does ini harus berpasangan dengan subjek she, he, dengan it. Ya, jadi do ini nanti untuk kalimat negatif dan kalimat tanya kita menggunakan do dan does. Ya, untuk kalimat negatif sebelum not kita pakai do dan does. Untuk kalimat tanya nanti sebelum subjek ini kita pakai do dan does. Ya, tergantung subjek mana yang kita pakai ya teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya harus ingatkan bahwa tidak boleh pakai to be untuk contoh kalimat verbal. Ya, ini teman-teman harus bisa membedakan kalimat nominal dan kalimat verbal supaya dalam penggunaannya tidak salah. Nah, contoh kalimat verbal itu saya membantu kamu. I help you. Tidak boleh teman-teman bilang I am help you. Tidak boleh. Tidak boleh. Di sini tidak boleh tambah to be am. Am ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini kalimat verbal yang ada kata kerja di dalamnya. Kalimat negatif kita bilang I do not help you. Jadi do ini cara ucapnya do. Artinya saya tidak membantu kamu. Tidak boleh kita bilang I am not help you. Salah teman-teman. Secara aturan bahasa Inggris itu salah. Tidak boleh pakai to be am lagi. Atau tidak boleh teman-teman bilang I not help you. Atau I no help you. Tidak boleh, itu salah. Yang benar itu I do not help you. Untuk kalimat tanya teman-teman, kita bilang do I help you. Ya, harus pakai do. Jadi do ini artinya apakah? Tidak boleh kita pakai what. Jadi do dengan does yang ini itu artinya apakah. Tidak boleh kita bilang what I help you. Tidak boleh. Kita bilang do I help you. Contoh yang berikut teman-teman, dia memasak nasi. Ini kita pakai dia perempuan yang dalam bahasa Inggris artinya she. She cooks rice. Ya. Dia memasak nasi. Di sini kita tambah huruf S di belakang cook, walaupun bentuk aslinya adalah cook, seperti ini, cook. Jadi kenapa kita tambah S di belakang? Karena ada subjek she. Ya, jadi aturan dalam bahasa Inggris kalau ada she, he, dan it yang berpasangan dengan kata kerja cook, kita wajib tambah S. Ya, teman-teman tolong ikuti terus, nanti saya akan upload untuk video-video selanjutnya yang di dalamnya saya akan menjelaskan tentang aturan penggunaan S untuk kata kerja. Ya, yang biasa dipasangkan di belakang kata kerja. Ya. Untuk kalimat negatif, jadi ini tidak boleh kita bilang she is cooks rice, tidak boleh. She cooks rice. Atau tidak boleh kita bilang she cook rice tanpa S, tidak boleh tanpa S. Harus ada S di sini teman-teman. Kenapa? Karena ada she. Sehingga kita pakai S di belakang cook. Yang berikut kalimat negatif, tidak boleh kita bilang she not cook rice atau she don't cook rice. Tidak boleh, itu salah teman-teman. Yang benar adalah she does not cook rice. Ya, kita pakai does karena tadi saya jelaskan di awal bahwa does itu berpasangan dengan she, he dengan it. Itu bersifat kekal abadi. Jadi kita tetap pakai does. Tidak boleh pakai do. Tidak boleh kita bilang she don't atau she do not cook rice. Tidak boleh. Ya. Yang berikut kalimat tanya, apakah dia perempuan memasak nasi? Kita bilang does she cook rice? Tidak boleh kita bilang what she cook rice. Ya, pakai does. Dan teman-teman di sini teman-teman huruf S-nya sudah hilang kan? Ya, huruf S-nya sudah hilang.
Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya ini huruf S-nya sudah hilang. Kenapa? Kita tidak tambah S di belakang karena ada does. Ada does. Ya. Sehingga huruf S yang ada di sini kita hilangkan. Seperti itu aturannya, teman-teman. Yang berikut ada kalimat yang berikut, contoh yang berikut. Dia bermain bola. Di sini kita pakai dia laki-laki. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak ada yang begitu cuma pakai dia saja kan. Cuma dalam bahasa Inggris itu ada dia laki-laki, dia perempuan, dan dia benda selain manusia. Nah, di sini dia laki-laki itu bahasa Inggrisnya he. Ini cara tulisnya. He plays ball. Jadi teman-teman, untuk kata plays ini sebenarnya kata aslinya itu play. Ya, play. Tapi karena ada he, sehingga kita tambah s di belakang play menjadi plays. Ya. Tidak boleh kita bilang he play ball. Tidak boleh kita bilang he is play ball. Tidak boleh. Yang berikut kalimat negatif. He does not play ball. Tidak boleh kita bilang he don't play ball. Atau tidak boleh kita bilang he is not play ball. Atau tidak boleh kita bilang he not play ball. Yang benar itu he does not play ball. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan does itu harus berpasangan dengan she, he, dan it. Jadi kita pakai does. Ya. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya itu pakai does. Begitu. Jadi kalimat tanya, does he play ball? Apakah dia laki-laki bermain bola? Tidak boleh kita pakai what, ya, karena itu salah. Ya. Di sini S-nya dihilangkan juga. Kenapa? Karena ada does. Sama juga dengan kalimat negatif, tidak ada S di belakang play karena ada does di sini. Ya. Seperti itu teman-teman. Untuk penggunaan S, akhiran S dan ES di belakang kata kerja saya akan menjelaskan di video-video selanjutnya. Mohon teman-teman tetap ikuti agar teman-teman benar-benar mengerti. Teman, sekian dari saya, berharap materi ini dapat menjadi berkat buat teman-teman semua. Tetap semangat belajar, teman-teman pasti berhasil. Tuhan memberkati.